bahwa berita acara rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal calon persorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kepayang tahun 2020 sudah sesuai dengan keputusan Bupati KPU nomor 82 garing P1.02 garing 06 KPU garing 2 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon persorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota. Junto keputusan KPU nomor 174 PL 02.2 garing KPT garing 06 garing KPU garing 3 2020 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 82 PL 02.2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 2 garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Bahwa di dalam bab 5 tata cara penyerahan dan verifikasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan huruf D, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan angka 2, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten kota huruf B, dokumen yang dihasilkan angka 1, berita acara model BA7 KWK persorangan perbaikan dalam kurung format sebagai lampir dan angka 2, lampiran berita acara model BA7 KWK persorangan perbaikan dalam kurung format sebagaimana terlampir telah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai formulir berita acara model BA7 KWK tersebut. Sehingga dalil dari pemohon bahwa berita acara rekapitulasi tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum haruslah dikesampingkan. Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Pemilu Badan Pengawas Pemilu RI nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil wali bupati serta wali kota dan wakil wali kota tidak menyebutkan bahwa nomor dalam berita acara bukan merupakan objek sengketa. Oleh karena itu, berita acara rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepayang tahun 2020 adalah sah secara hukum. Bukti T1, bukti T2, dan bukti T3. 2. Model BA7 KWK persorangan perbaikan berdasarkan BA7 KWK persorangan perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon persorangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 di Aula Kabupaten Kepayang telah sesuai dengan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 82 garing PL.02.2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 2 garing 2020 tentang perubahan teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon persorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Bab 5 tata cara penyerahan dan verifikasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon persorangan huruf D, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan angka 2, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di kabupaten kota huruf D, dokumen yang dihasilkan angka 1, BA model 7 BA7 KWK persorangan perbaikan dan angka 2 lampiran berita acara BA7 KWK persorangan perbaikan junto keputusan KPU nomor 174 garing PL.022 KPT garing 06 KPU garing 2000 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 82 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon persorangan dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 format sebagaimana terlampir bukti T4, bukti T5 dan bukti T6 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepayang telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon persorangan bernama Haja Edi Sunandar dan Haja Ice Haji Edi Sunandar dan Haja Ice Rakiza Sabri telah sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Untuk peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 159 pasal 32D ayat 3 yang menyatakan bahwa PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 7 hari sejak menerima dukungan perbaikan. Masa verifikasi
faktual masa perbaikan telah sesuai dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepahyang pada tanggal 8 Agustus 2020 telah mengadakan kegiatan rapat koordinasi persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan bakal calon perseorangan pada pimpinan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepahyang tahun 2020 yang dihadiri oleh bakal pasangan calon perseorangan dan LO serta Bawaslu Kabupaten Kepahyang. Pada rapat koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Kepahyang menyampaikan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual dan penyerahan formulir model B11 KWK perbaikan hasil verifikasi administrasi yang diserahkan kepada panitia pemungutan suara melalui panitia pemilihan kecamatan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahyang menyerahkan formulir model B11 KWK perbaikan hasil verifikasi administrasi yang diserahkan kepada panitia pemungutan suara melalui panitia pemilihan kecamatan bukti T7, bukti T8, bukti T9, bukti T10. 4. Bahwa pokok permohonan pada angka 4 pemohon tidak perlu termohon uraikan dikarenakan permohonan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan dalil keberatan. Itu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Izin melanjutkan poin nomor 5 bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU menyebutkan bahwa ayat 1 setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Ayat 2 setiap orang berhak huruf A melihat dan mengetahui informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten atau Kota. B. Mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten atau Kota. Huruf C. Menyebarluaskan informasi publik. Huruf D. Mengajukan informasi publik disertai alasan kepada KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten atau Kota, dan atau huruf E. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 tersebut, maka KPU dapat mengeluarkan salinan informasi publik setelah adanya permohonan atau permintaan kepada KPU yang diajukan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Ketentuan formulir model B11 KWK perseorangan perbaikan adalah hasil cetak silon yang diinput oleh operator dan ditandatangani bakal calon perseorangan atas nama Haji Edi Sunandar dan Haja Uci Rakiza Sapri yang diserahkan ke KPU Kabupaten Kepahyang yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan dukungan bakal calon perseorangan tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wali kota. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 159 pasal 32B ayat 1 yang menyatakan bahwa penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A meliputi dokumen A. Formulir model B1 KWK perseorangan perbaikan, B. Satu rangkap asli hasil cetak B11 KWK perseorangan perbaikan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, dan satu rangkap salinan. Dan C. Satu rangkap asli hasil cetak B2 KWK perseorangan perbaikan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan. Yang selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kepahyang dari tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 bahwa bakal pasangan calon perseorangan dan LO baru menyerahkan mandat LO Kombes Desa pada saat penyerahan B11 KWK perseorangan perbaikan kepada
panitia pemungutan suara melalui panitia pemilihan kecamatan pada tanggal 10 Agustus 2020. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa setelah panitia pemungutan suara menerima formulir model B11 KWK perseorangan perbaikan, panitia pemungutan suara berkoordinasi dengan LO sesuai dengan mandat yang diserahkan oleh LO Kabupaten. Tetapi ada sebagian LO yang tidak dapat ditemui dan ada yang mengundurkan diri sehingga menyulitkan panitia pemungutan suara berkoordinasi bahwa formulir model B11 KWK perseorangan perbaikan yang telah dilakukan verifikasi administrasi sesuai dengan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 82 garing PL titik 02.2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 2 Romawi garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pada bab 3 huruf E bahwa hak akses saja diberikan kepada Bawaslu Kabupaten, sedangkan untuk bakal pasangan calon perseorangan maupun tim penghubung apabila membutuhkan akses informasi terkait formulir B11 KWK maka menempuh prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Perintah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456 Pasal 4 Ayat 2 huruf D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten atau Kota melalui permohonan bukti T11, bukti T12, bukti T13, bukti T14, dan bukti T15. Keenam, bahwa panitia pemungutan suara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati telah bekerja secara profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan perbaikan panitia pemungutan suara se-Kabupaten Kepahyang telah berkoordinasi dengan LO dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada LO se-Kabupaten Kepahyang sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Tetapi tidak semua panitia pemungutan suara dapat langsung berkoordinasi dengan LO karena beberapa LO tidak dapat disemui karena tidak ada di rumah, serta ada LO yang mengundurkan diri. Selanjutnya dapat kami jelaskan sebagian panitia pemungutan suara se-Kabupaten Kepahyang telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020, bukti P16. 7. Bahwa panitia pemungutan suara desa Kampung Bogor dalam melaksanakan verifikasi faktual perbaikan telah sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Junto Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 32D pada ayat 1 menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32C ayat 3, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan dan atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan, desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Ayat 2 yang menyatakan bahwa verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 ayat 2 sampai dengan ayat 6, ayat 8, ayat 11 sampai dengan ayat 14, pasal 24 ayat 3, pasal 25 dan pasal 26, junto keputusan KPU Republik Indonesia nomor 82 garing PL titik 02.2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 2 Romawi garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Bab 5 huruf C angka 1 huruf D yang menyatakan bahwa panitia pemungutan suara melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian khusus tentang komunikasi via telepon pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, menerangkan bahwa PPS Desa Kampung Bogor pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.49 WIB bakal pasangan calon perseorangan Bapak Edi Sunandar menelpon Ketua PPS Desa Kampung Bogor yang menanyakan kenapa sekretariat tutup dan dijawab oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor apakah ada yang mau verifikasi faktual dan tidak dijawab oleh Bapak Edi Sunandar. Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Ketua PPS Desa Kampung Bogor menghubungi anggota PPS yang lain untuk mengecek langsung ke rumah LO bakal pasangan calon perseorangan Haji Edi Sunandar dan Hajah Ici Rafiza Syafri MKes dan langsung menanyakan kepada LO ada atau tidak yang mau diverifikasi faktual. Dan anggota PPS langsung mengambil dokumentasi rumah LO sebagai bukti bahwa tidak ada orang yang mau verifikasi faktual. Dan berdasarkan hasil koordinasi panitia pemungutan suara dengan LO Kordes Balon Kampung Bogor pada tanggal 14 Agustus 2020, LO menjelaskan bahwa tidak ada pendukung yang akan dihadirkan untuk diverifikasi faktual pada tanggal 14 Agustus 2020. Bahwa sekretariat panitia pemungutan suara Kampung Bogor dan rumah LO Komdes bakal pasangan calon perseorangan bersebelahan sehingga bisa dilakukan koordinasi setiap waktu dan dapat menggunakan layanan teknologi informasi sebagaimana terlampir dalam alat bukti. Bukti P17, bukti P18, bukti P19 dan bukti P20. 8. Bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sepanjang bakal pasangan calon dan atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bahwa terkait dengan hal di atas, bakal pasangan calon perseorangan tidak pernah menyertakan bukti surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Hal ini dikuatkan juga dengan adanya surat Bawaslu nomor 07-KP-003-PN.00.02-8 Romawi _2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukan kepada panitia pemilihan Kecamatan Kepahyang. Dengan demikian bahwa peraturan ini berlaku secara umum, tidak hanya pada masa bencana non-alam COVID-19. Bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017
tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 27 pada ayat 3 menyatakan bahwa bakal pasangan calon atau tim penghubung dan panwas kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. Dan ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diterima, TPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam lampiran berita acara model B6 KWK perseorangan, bukti T21, bukti T22, bukti T23, dan bukti T24. 9. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 82 garing PL titik 02 titik 2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 2 Romawi garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 bab 5 huruf B, sehingga proses verifikasi administrasi telah sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas, peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota pada pasal 18, pasal 20 dan pasal 21. Bukti T25. Mohon izin kita dilanjutkan. Mohon izin majelis kami melanjutkan. Romawi 4 petitum. Berdasarkan uraian di atas, bersama ini termohon meminta dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahyang yang memeriksa sengketa ini untuk berkenan memberikan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan aturan hukum yang berlaku sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menetapkan model BA.7 KWK perseorangan perbaikan dan lampiran model BA7 KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 adalah sah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 159 dan junto keputusan KPU Republik Indonesia nomor 82 garing PL titik 02 titik 2 strip KPT garing 06 garing KPU garing Romawi 2 garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Junto keputusan KPU nomor 174 garing BL titik 02 titik 2 strip garis datar KPT garing 06 garing KPU garing Romawi 3 garing 2020 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 82 garing PL titik 02 titik 2 garis datar KPT garing 06 garing KPU garing Romawi 2 garing 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. 3. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepahyang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Kepahyang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. Kepahyang 31 Agustus 2020. Hormat kami termohon, kuasa hukum termohon. Erwina Dimatrusa SHMH, Luki Silvano Marigo SH, Riki Musriza SHMH, dan Iqbal Maharam SH. Termohon Mirsam Pranoto Hidayat, Samsul Komar, Ikra Supran Effendi, dan Nur Hasan. Demikian. Terima kasih kepada termohon yang sudah membacakan jawabannya. Jadi untuk agenda kita yang pertama, jawaban termohon ini sudah selesai.
Oh iya. Bahas yang asli tadi dikasih. Gimana situ? Dia sudah dikasih, sudah diberikan. Kami persilakan pemohon dan pemohon kita cross check dulu. P1-nya. Berita acara pleno rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan. Ini sudah nih, yang cocok ini satu nih. Yang P2-nya, P2 ini. P2-nya berita acara pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan pasangan bupati dan wakil bupati yang sama. Yang ini menyatakan tidak ini rekap. Yang ini rekap. P1-nya rekap. ini P2-nya sama ya ini. Sama, cuman dia ada yang menyatakan tidak bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua, ya satunya tentang objeknya, P2-nya yang menyatakan tidak, ya, menyatakan tidak ada. Ini rekapnya P. Oke, sama ya. P3 tahapan verifikasi faktual. 5. Ya, regulasi. Nomor 15. Nomor 15 Pak. PKPU nomor Ini nomor 5 ya. Ini nomor 15. 15 ya. Ini Oh ini enggak berarti ya. nomor 5 ya. Sama ya. Sama terganti deh. P4-nya P4 berita acara kesimpulan hasil verifikasi. Ya, kesimpulan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan Bupati Kabupaten Payang 2020 perbaikan. Nah, sama ya. P5 1 P5 1 di sini. P5 1 ya. Jumlah kerugian dukungan. Jumlah kerugian dukungan untuk P51. Potong. Kita sama ya? Kita sama 324 295 1443 535 745 232 206 523 4303 ya, sama ya. Untuk yang satu ini yang P5.2 surat permohonan untuk permintaan kopi data. Surat permohonan untuk kopi data yang sudah ditermin.
yang difaktualkan. Ya. Ya. Itu ya. Ini kan. Messenger dengan TikTok. Oh, itu. Yang ini yang sama ya? Ya. Ini ada. Itu salah. Oh iya. Ya, ini yang depannya. Iya. Yang tengah ada. Yang tengahnya ada, Bu. Iya. Ada. Nah, ini yang rekapan mereka. Nah, ada. Sana ya. P6. P6 itu. P6 itu juga. Ada. P6 surat pernyataan keterlambatan undangan atau surat pemberitahuan dari BPS perihal tahapan verifikasi faktual yang baru diberikan pada tanggal 10 Agustus kepada LO. Atas nama Yusni ya, Pak. Ya, Yusni yang pertama. Yang kedua ini lagi. Yang kedua Yohanes. Yang ketiga Akil Pron. Keempat Miliawati. Kelima Peso, ada tanda-tanda saja. Foto PPS ya. Yoni Kusmanto. Ada lagi Semai, Aryani, ya, Harjanto. Ya, ini oh Haryono. Satu lagi Riyadi. Ya. Pas ini Bu. P7 lagi. P7 dokumentasi foto PPS tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara di sekolah PPS yang digembok dan fungsi. Ini, Ini yang asli. ya, ini yang asli. Ya. Tanda bukti penerimaan laporan Mendiansi. Oh, berapa nih? Sama. 19 Agustus. Sama. Ya. Sama ya. P81 ya. Pernyataan kejadian khusus. Pernyataan kejadian khusus saat verifikasi faktual Desa Kebatmono, Kecamatan Pepayang, Kabupaten Pepayang pada saat pleno di tingkat Kecamatan PPK. Itu P1-nya. Sama ya. Ini nanti kami dikasihkan itu. Iya.
P82 Bu, audio visualnya ini kejadian khusus desa Tebak Balong. Dari mereka itu yang pertama. Ada Surat kuasa, daftar alat bukti, Iya. ya, CD nanti kita cek CD-nya ya. Iya. Kita putar ini. Kita putar ya. Film. P982 sudah. Ada. CD ini CD tadi. P9 lagi. P9 tentang hasil verifikasi administrasi oleh KPU yang merugikan bakal pasangan perseorangan. Ya, sama ya. Sembilan. Di situ. Baik, para pihak sekalian yang kita menghormati, kita lanjutkan. Tadi dari data alat bukti yang telah kita saksikan bersama dari bukti dan semua, maka ini bisa kita sahkan. mohon izin yang mulia, bisa kami meminta daftar alat bukti dari pemohon, daftarnya. Jadi kan itu alat buktinya. Jadi daftarnya biar kami bisa lebih enak. Karena di situ kami belum menerima daftar alat bukti. Daftarnya aja. Bukan tidak ada daftar. Sudah disampaikan ke Mas kemarin. Jadi kalau berdasarkan informasi dari panitia, daftar alat bukti itu sudah disampaikan tanggal 28 KPU. Sudah. Terkait apa? Jadi permohonan pemohon daftar alat bukti surat kuasa sudah disampaikan pada hari kemarin di KPU. Tapi kalau nanti memang mau dananya ini bisa siapkan aja. Semua izin karena yang kami terima itu hanya ya bukan jawaban pemohon, jadi permohonan pemohon. Jadi kalau yang daftarnya kami belum terima. Ini udah dicek berapa kali kita belum terima daftar dari alat bukti dari pemohon. Nanti kita siap. Hanya saja. Ya nanti kita kopikan kalau memang belum terima. Dan termasuk juga dengan bukti ini kalau seandainya para pihak nanti ingin mempelajari silakan tidak boleh didokumentasikan. Kalau seandainya masih pihak ingin mempelajarinya nanti kami persilakan. Tapi dari catatan kita tidak boleh dokumentasi atau di kopi. Maka kita ya. Yang ini kita sahkan ya, yang daftar bukti pemohon ya. Selanjutnya kami persilakan kepada termohon untuk menyampaikan. Sudah di sana buktinya? Di sana. Sudah di sana.
Isi tersangka terdakwa. Biar bisa kita kocek pasang ini ya. Jadi siapa saja yang sendiri. Oh, dari kesana ini ya. Oke, ini bisa kita lanjutkan ya. Satunya keputusan KPU 82 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan tata cara penyerahan dukungan. Ini yang ini kopian. Nah, ini ya, datanya itu. Makan dua ya. Sama dengan di atas. Ini P1. Tata cara penyerahan sampai dengan rekapitulasi. Ini ya. Satu. Keduanya KPU 174 sampai ke nah ini sama ya. Bawaslu nomor 2 tahun 2020 Sini ada di sampai dengan pasal 12. Keempatnya rekapitulasi. Ini ada 7 lengkap. Ini kita samakan dulu persepsinya. Oh, ujungnya kita batalkan. Sampai di cek ini sampai ke tanda tangan Eksa. KPU 82 ke bab 5 sampai dengan rekapitulasi ya.
selanjutnya KPU 174 sampai dengan ya. Saya setuju. nomor 5 tahun KPU nomor 5 ya. Saya lapas Tulen rapat koordinasi sampai dengan foto-foto. Dia semacam satu Ya. foto. Jadi kami sebutkan di situ dokumentasi rapat. Ya. Terakhir. Bukan hanya satu kesatuan. Kami sebutkan ini sebagai dokumentasi rapat koordinasi. Aksi ini Satu kegiatan acara. Sama ya. Dari 10 pemberitahuan dari Ketua Bawaslu tentang penanganan surat nomor 577. ya. Surat 577 Rekomendasi Pahlawan. Ada dokumentasi foto, ada dokumentasi penyerahan formulir B1 KWK. Ini satu Dokumentasi penyerahan formulir model B1 KWK hasil perbaikan administrasi kepada panitia pemilihan suara. Ambil apa? Sebelas. D11 surat Dari bakal pasangan calon. ya, surat nomor 20/8/2020. Ya. Surat dari bakal calon bupati Kebetulan Sama ya. ditangani oleh pihak persorangan Sony Gustidio. Ini. P12-nya 12 tanda terima. tanda terima P11 KWK. Tanda terima penyerahan kopi. Di ujung ditandatangani oleh Sony. Saya Gustika. Yang P13 PKPU nomor 12 18 tahun 2015. tentang perubahan kedua atas Ujungnya di pasal 32 ayat 1. pasal 32 ayat 1. D13. Kemudian D14 D14 KPU putusan KPU nomor 82. Terakhir halaman 16 2
akses ke silap. Akses ke dalam silap. Nah, Ke-15 ke-15 PK nomor 1 putusan KPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik. publik komisi Ya. Terakhirnya pasal 9. 9. T16 16 surat pemberitahuan PPS kepada NU tentang dukungan perbaikan kepada NU Progres EDC. Ini seluruh tempat, jadi ini cukup banyak, hampir berapa desa ini? 117 desa, seluruh desa. T16 sampai batas foto desa Warna desa Warung Pojok. desa Warna salah. Kita T16-nya sama. Ini 17 loh. TKPU nomor 5. TKPU nomor 5 tentang perubahan ketiga sampai dengan jadwal. Ya. T19 TKPU 18 lagi tentang mekanisme verifikasi faktual. Poin 8 terakhir. T19 KPU nomor 82. dalam hal memperpasangan calon pemilih ya. Saya 19 keputusan tidak biasa. Selanjutnya P22 PKPU Pasal 28. Pengajuan keberatan.
dong Pak. Nah, ini yang Salah tulis. tulisannya T22 tapi ininya T24. Ini kalau Kami nanti ini juga alat bukti elektronik berupa dokumentasi rekaman video. Ini dokumentasi rekapitulasi para bukti Ya. Bahasa di yang di sini daftar mana? di daftar alat Daftar bukti. kami ubah 24 ini jadi alat bukti elektronik. Dokumentasi rekapitulasi. Disuruh jadi dokter tak jadi jaksa. Jadi itu kenapa Ya, desainnya seperti enggak, itu? maksud saya kalau memang tidak perlu direnvoy lagi, nggak apa-apa maksud saya. Kalau Iya. misalnya nanti nggak nyambung ini kan ada perubahan di sini. Iya, Nanti iya. rupanya nggak ada perubahan di sini maksud saya. Iya. Nah itu. Ya, jadi Pak. Ya oke ya. Nggak cuma di sini aja. Nah sini aja. Ya. Ntar, Mas Tom, nanti salah tulisan Ya, bahasa saya nanti kan. Ya. Ya. Yang untuk ini. Dokumentasi. Alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik berupa dokumentasi rekaman video, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kepahyang.
Ini videonya. Ini kasih Nanti aja kita ya. Selanjutnya P25. PKPU nomor 3 tahun 2017. PKPU nomor 3 tahun 2017 sampai dengan Pasal 32D 32D ayat 1. Oke. Ini saksi-saksi. Oke, sudah. Silakan. Baik, para pihak yang kami hormati, untuk pemeriksaan alat bukti dari termohon ini sudah kita laksanakan. Apakah daftar alat bukti termohon dari T1 sampai dengan T25 ini bisa kita sahkan? Seandainya masih ada yang mau diberikan, tapi berarti harus kita ini lagi ya, sudah disahkan bersama. Selanjutnya juga pada termohon ini untuk tadi bagaimana permintaan dari pemohon untuk memisahkan daftar alat bukti secara tersendiri. Ini kan digabung di dalam ini dan juga dari taruh saksi untuk disahkan. Tapi yang dirempo itu belum. Mungkin kami perbaikan yang dirempo sedikit. Nanti saja nggak apa-apa, nanti setelah ini. Baik, selanjutnya pada para pihak sekalian yang kami hormati, karena agenda kita pemeriksaan alat bukti sudah selesai, baik pemohon maupun termohon misalkan memasuki pemeriksaan saksi sebelum itu perlu kami tanyakan pada pemohon terlebih dahulu apakah nanti akan menghadirkan saksi berapa orang saksi dari pemohon? 7 orang. Apakah ada yang dari 7 itu materinya sama nanti? Enggak, beda-beda. Ada yang penerimaan surat, ada yang soal video call, ada yang soal pengumpulan masa PPS-nya tidak hadir, ya kan? Tapi terkait soal itu nanti mungkin kami bahas. Kalau seandainya ada yang materinya sama untuk efektivitas waktu, maksudnya dikurangi saja kalau yang sama nanti kan, jadi biar tidak terlalu banyak. Apakah daftar nantinya justru ya nanti ya belum kita selesai. Apakah pihak termohon akan menghadirkan saksi? Iya. Ya, mohon izin majelis, kami akan menghadirkan saksi juga sebanyak 8 orang. Ya. Jadi apakah ada materinya yang sama nanti? Semuanya beda-beda. Semuanya beda-beda ya. Tapi dari termohon nanti 7, dari pemohon 7, dari termohon nanti 8 orang ya. Itu dia. Daftarnya nanti tolong dipisahkan ya. Kami mohon izin majelis, Ya. ini
rencana kami 8. Ya. Bukannya mana tahu ada yang bisa hadir kan. Oh itu ya. Ya. Tapi rencana kami 8 yang akan kami ajukan sebagai saksi. Terima kasih. Bu. Kalau nggak bisa hadir ya nggak apa-apa nanti ya. Baik para pihak sekalian, mengingat waktu kita masih berapa dan ini untuk pemeriksaan saksi ini akan kita lanjutkan pada subuh jam 11.30. Jadi kita ada waktu untuk beristirahat untuk kawan-kawan juga pada untuk menyiapkan segala sesuatunya. 13.30. Ya 13.30 kita di sini. Pemeriksaan alat bukti para pihak telah kita lakukan. Selanjutnya musyawarah penyelesaian sengketa hari ini dilanjutkan dengan musyawarah pada hari ini kita skor dan nanti jam 13.30 akan kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.